Pemirsa, benarkah jumlah kementerian di kabinet Prabowo Gibran akan menjadi besar dan gemuk karena mengakomodir politik merangkul Presiden terpilih Prabowo Subianto? Berapa jumlah pasti kementerian serta pembagian tugas pada partai politik dan pihak-pihak yang mendukungnya? Dan kita akan langsung mendiskusikan hal ini dengan sejumlah narasumber. Ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yang sudah bergabung di studio bersama kami. Dan melalui sambungan Zoom ada pengamat politik Slamet Ginting. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Bang Habib dulu. Bang Habib, mungkin kita ingin konfirmasi dulu. Karena informasi yang teman-teman wartawan di lapangan dapatkan, nomenklatur kementerian ada 46 kementerian dan 5 Menko sejauh ini. Itu betul nggak Bang Habib? Saya nggak bisa menyampaikan benar atau tidaknya ya. Saya juga mendapat informasi tersebut dari teman-teman beredar. Tapi kalau jumlah komisi memang 13 ya. 13 itu menyesuaikan dengan proyeksi jumlah kementerian yang akan datang. Nah, kalau kita lihat yang bisa dikonfirmasi misalnya di Komisi 3 itu kan ada perubahan ya, ada satu kementerian yang mitranya terpecah menjadi 3. Tadi kan mitra Komisi 3, kemudian katanya infonya mitra Komisi 13. Itu kan pasti bertambah. Dari 1 berarti kan menjadi 3. Nah, sehingga jika dibandingkan dengan yang ada saat ini, hampir dapat dipastikan memang terjadi penambahan. Akan terjadi penambahan, tapi untuk potensi tadi kalau 13 komisi bertambah, kan artinya ada penambahan itu Bang ya, 13, artinya potensi untuk bisa di angka 46 kementerian itu besar nggak peluangnya? Ya mungkin saja kan dari 11 ke 13 itu kan cukup signifikan ya dua komisi. Ya betul. Dari posisi tadinya ada 34 pos kementerian, kemudian ditambah 5 Kemenko dan 41 kementerian. Ya, Anda melihat apakah ini memang politik rangkul yang dilakukan oleh Pak Prabowo sejauh ini? Ya, jadi yang pertama adalah bagaimana Pak Prabowo itu kan disampaikan tadi yang waktu yang di PKB kan ya, ingin menjalankan tugasnya sebagai presiden terpilih ya, dengan agenda-agenda yang cukup berat ya untuk dilaksanakan sendiri hanya oleh satu kelompok saja. Karena itu kata Pak Prabowo, beliau ingin mengimplementasi apa yang beliau sebut Kabinet Persatuan Nasional yang kuat. Kalau Persatuan Nasional kan berarti kan bukan satu kelompok yang ada, tapi merangkul sebanyak mungkin. Dan itu ditegaskan lagi ya oleh Pak Prabowo dalam beberapa momen setelahnya ya, bahwasanya ya tidak ada salahnya dengan politik merangkul itu, karena itu justru ciri khas bangsa kita, menyelesaikan masalah, mengerjakan tugas kebangsaan secara gotong royong. Oke, kita menuju ke Bang Slamet. Bang Slamet, kok tadi kan Bang Habib belum menyampaikan secara spesifik, tapi terbuka peluang potensi bisa ya bisa enggak untuk nanti postur kabinetnya 46 kementerian dan juga 5 Menko. Tapi dari komposisi ini apakah Pak Prabowo ingin kemudian mengakomodir banyaknya keinginan sejumlah pihak yang sudah mendukung selama ini dalam Pilpres atau bagaimana menurut Bang Slamet? Ya, tentu kalau kita lihat karakter Pak Prabowo, ini memang figur yang secara gradual ingin merangkul setelah setidaknya 15 tahun di luar pemerintahan sebagai oposisi dalam tanda petik. Dia melihat bahwa harus diperhatikan semua kepentingan, baik yang setuju maupun tidak setuju dengan pemerintah, maka marilah bergabung, dan itu adalah ciri khas demokrasi Indonesia, adanya di sila keempat Pancasila. Jadi tentu kita harus melihat model demokrasi yang dianut di beberapa negara dan juga dibandingkan dengan kita. Misalnya kalau demokrasinya model mayoritarian, otomatis seperti di Inggris, maka yang dikemukakan adalah bagaimana yang menang itu yang berkuasa, yang kalah menjadi oposisi. Nah, kalau kemudian demokrasi model Amerika, demokrasi konsensus, maka di Senat ataupun di Kongres itu bisa mereka bisa bersatu untuk kepentingan nasional.
Nah, demokrasi Pancasila justru yang seperti saya bilang itu sedang ingin digaungkan kembali oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini kita mengacu ke sini. Jadi sudahlah saatnya kita bersatu dalam wadah persatuan nasional yang kuat, yang solid, yang kokoh untuk kepentingan bangsa. Jadi bukan lagi bicara masalah berapa banyak kursi kabinet, tapi berapa banyak masalah yang harus dipecahkan. Jadi tidak bisa dilihat apakah gemuk, ramping, atau sedang seperti apa. Kalau misalnya model Amerika cukup ramping gitu ya, 15, model Rusia sekitar 21, tapi model di India sekitar 57. Nah, tentu kita bisa melihat perbandingan itu mencari yang terbaik. Nah, berapa banyaknya tentu kalau tadi Bang Habib kemukakan ada rencana komisi 11 menjadi 13, tentu ini sudah mengacu pada berapa banyak kementerian yang akan dibentuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto begitu. Baik, terus kalau misalnya kita lihat statement dari Pak Prabowo sendiri yang menyatakan bahwa Indonesia ini sebesar Eropa. Di Eropa saja ada 27 negara, jadi kita harus mempunyai kementerian yang besar untuk mengakomodir apa-apa saja yang menjadi pekerjaan di Republik ini. Anda setuju dengan itu? Ya, saya setuju. Tentu saja, tentu kita mesti ada perwakilan etnis. Kita banyak etnis di Indonesia, banyak agama, termasuk kemudian golongan dan segala macam. Saya kira Pak Prabowo akan menampung segala kepentingan-kepentingan itu terwakili di dalam kabinet. Termasuk menurut saya juga kalangan oposisi dalam tanda petik seperti kaum akademisi itu mestinya juga dirangkul, bukan dibiarkan. Toh kami berpikir tanpa dibayar oleh negara, tapi berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Kritik kami kepada pemerintah misalnya, itu juga bukti cinta kami kepada negara. Jadi menurut saya konsep Bhinneka Tunggal Ika juga akan terhimpun di sini, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Jadi nanti saya kira akan ada perwakilan etnis-etnis, agama, golongan, dan segala macam. Saya kira begitu. Saya sepakat dengan niat Pak Prabowo seperti itu. Baik, penambahan dari 34 kementerian kemudian menjadi 46 kementerian ini kan juga pasti akan membutuhkan anggaran yang besar. Terus ada kantor kementerian juga yang ditambah. Kami masih akan mendalaminya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.